Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Insya Allah kita masih melanjutkan pembahasan dalam sesi bedah buku praktik dasar wakaf ibtida ini ya. Nah di pertemuan kali ini kita tidak akan membahas di bagian praktik wakaf ibtida lanjutannya, tapi kita akan bahas satu poin penting dulu, yang mana ini paling sering ditanyakan, di mana hal ini berkaitan dengan Rosem Usmani. Yang mana ini nanti itu akan jadi pembeda ya antara setiap mushaf. Karena seringkali yang paling sering ditanyakan itu adalah kenapa membahasnya fokus pada mushaf Kemenag, bukannya mushaf Kemenag itu tidak sesuai Rosem Usmani. Nah, ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Jadi masih banyak yang bingung apakah hanya mushaf cetakan Madinah saja yang sesuai dengan standar mushaf Rosem Usmani, atau mushaf Indonesia juga termasuk dalam Rosem Usmani. Nah, kita akan bahas hari ini. Oleh karena itu di hari ini tidak ada PPT-nya, tapi saya akan langsung tuliskan di papan tulis ini ya, insyaallah. Nah, kita akan bahas poin penting berkenaan dengan Al-Quran. Jadi kalau kita melihat Al-Quran, di surat apapun itu, dalam Al-Quran itu tidak akan lepas dari yang namanya pertama, Rosem. Ini di setiap mushaf Al-Quran manapun ya, yang kita punya, yang kita buka. Mau kita ke Maroko, atau ke Madinah, atau ke Turki, atau ke negara apapun dan kita beli mushaf di sana, nah yang kita lihat di dalam mushaf itu nggak akan pernah lepas dari pembahasan yang ini. Pertama Rosem, kedua Dobtun, ada Idul Ayyinya. Ada Idul Ayyi. Ini jadi ada 5 hal atau 5 poin yang akan kita temukan selalu di dalam setiap mushaf. Nah, kita bahas satu-satu. Rosem itu adalah batang tubuh. Nah, nanti kita setelah ini saya akan contohkan apa yang dimaksud dengan batang tubuh. Rosem itu adalah batang tubuh. Oke? Sedangkan Dobtun itu adalah tashkilnya. Tashkil itu kayak titik-titiknya. Tashdid, fathah, fathah tain, kemudian titik ba, titik ta, titik sa. Kita kan tahu kalau ba itu titiknya 1 di bawah, ta titiknya 2 di atas, sa titiknya 3 di atas. Nah, titik-titik itu namanya dobtun. Jadi antara Rosem dengan dobtun itu 2 hal yang berbeda. Kemudian tajwid. Nah, kalau tajwid ini lebih ke hukum bacaan ya, kayak ikhfa, ilhar. Karena nanti ketika kita baca mushaf Kemenag dengan mushaf Madinah, penulisan tajwidnya tuh berbeda. Kemudian dari sisi wakaf. Nah, dari sisi wakaf ini tanda wakafnya kayak tanda lam, kemudian tanda jim, tanda shola, tanda mu'anaqah, tanda titik 3, dan seterusnya. Dan yang kelima, ini Idul Ayyi. Idul Ayyi itu apa? Idul Ayyi itu adalah penomoran ayat. Penomoran ayat. Jadi penomoran ayat itu punya ilmunya tersendiri, namanya Idul Ayyi. Nah, yang populer, yang biasanya sering kita kenal sebagai orang awam, itu cuma di bagian tajwid dan wakafnya.
Yang sering kita kenal sebagai orang awam itu di poin tajwid dan wakofnya. Di mana kalau misalnya ada satu mushaf, misalnya mushaf Madinah ya. Di mushaf Madinah, kalau kita perhatikan, terkadang ada huruf nun yang dia tidak dikasih harokat. Entah itu harokat sukun, fathah, kasro, ataupun dhammah. Dia nggak ada harokat apapun. Nah, biasanya tulisan yang ada di Mushaf Madinah ini dijadikan tolak ukur atau standar bahwa inilah Rosem Usmani. Nah, padahal Rosem Usmani itu bukan berkaitan dengan yang ini. Seperti yang tadi kita sampaikan, Rosem itu batang tubuhnya. Nah, yang sering kita temukan itu bagian tajwid dan wakof. Jadi kalau misalnya ada satu mushaf aja, nggak sama gitu dengan mushaf yang lain, berarti mushaf yang lain seringnya kita anggap itu bukan Rosem Usmani. Padahal bisa jadi yang kita pahami itu penulisan dari sisi tajwidnya, bukan dari rosemnya. Terbayang ya? Nanti di akhir kalau ada yang mau tanya jawab. Nah, kita bahas satu persatu nih. Apa itu rosem? Kan rosem itu batang tubuh. Batang tubuh tuh kayak gimana? Kayak gini. Nah, ini namanya batang tubuh. Ini namanya batang tubuh. Nah, ini baru yang dinamakan dengan rosemnya. Ini batang tubuh. Kalau udah ada titiknya, ba, ta, dan sa. Nah, ini adalah apa namanya? Dobtunnya. Jadi kalau rosem itu yang kosong tidak ada tulisan sama sekali, si batang tubuhnya aja. Contoh kalau misalnya kita terapkan dalam ayat ya, misalnya ayat apa ya? Ini aja nih. Nah ini adalah rosem. Dia cuma batang tubuhnya, tidak ada titiknya karena titik bukan masuk ke ilmu rosem. Titik itu nanti masuknya ke ilmu dobtun. Ada tata cara penulisan dalam bagian dobtun. Dan dobtun itu tadi kan titik ya. Dobtun itu antara setiap negara berbeda-beda. Kita menemukan dobtun kita itu kayak gini nih. Misalnya membedakan antara fa dengan kof ya. Di negara kita, ilmu dobtunnya menggunakan standar di mana fa-nya itu ada satu titik di sini. Sedangkan kof itu ada dua titik. Jadi cara kita membedakan antara fa dan kof, kita lihat jumlah titiknya. Titik satu berarti fa, titik dua berarti kof. Nah itu dobtun. Jadi rosem itu yang batang tubuhnya tidak ada sama sekali titik, tidak ada tasydid, tidak ada harokat. Itu yang dinamakan dengan rosem. Kemudian yang ada titik itu namanya dobtun, titik dan harokat ya. Titik dan harokat itu namanya dobtun. Mau itu harokatnya fathah, mau kasroh, mau dhammah, mau tanwin, mau sukun, mau tasydid, apapun bentuk harokatnya itu adalah dobtun. Jadi dobtun itu mencakup titik-titik yang ada pada huruf, kemudian juga mencakup apa nih harokat dan tasydid dan semisalnya. Kalau rosem, nah ini sekali lagi lihat, rosem itu yang kayak gini nih, yang tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Jadi, rosem Usmani itu bukan sebagaimana yang selama ini kita yakini bahwa hanya yang ada di Mushaf Madinah saja yang itu adalah rosem Usmani. Karena rosem Usmani itu berkaitannya dengan penulisan kayak gini aja nih, berkaitan dengan titik-titiknya, tasyid-tasyidnya, dan seterusnya. Kemudian ini yang dobtunnya. Dobtun tadi titik ya. Nah, yang berikutnya itu kalau tajwid udah tahu ya. Kalau tajwid bagi apa penulisan tajwid seperti apa. Kemudian wakof tanda itunya. Nah, sekarang yang idul ayyinya. Idul ayyi itu perhitungan ayatnya. Bagaimana proses menghitung ayat-ayat. Jadi ayat itu ada ilmunya juga. Misalnya kita menemukan kalau kita buka mushaf Kemenag deh, misalnya buka mushaf Kemenag,
di ayat ke-7 surat Al-Fatihah di bagian siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di situ kan ada tanda lam. Pertama tanda lam, yang kedua, nah ada dua tanda di sini. Nah, tanda ini nih, tanda apa ya? Waluh ya, atau hati terbalik, atau lima dalam bahasa Arab, bentuk lima dalam bahasa Arab. Kalau yang tanda lamnya, ini tanda wakofnya. Kalau yang ininya, yang apa nih? Yang tanda waluhnya, maka ini masuk dalam ilmu idul ayyinya. Nah, jadi ada dua tanda di sini. Yang pertama tanda wakof, yang kedua tanda ininya apa? Waluhnya. Idul ayyi. Kenapa diberikan tanda ini? Kalau di mushaf kemenag kita, di sini tuh diberikan sebuah isyarat bahwa ada perbedaan pendapat para ulama atau ada perbedaan perhitungan. Ada perbedaan perhitungan jumlah ayat yang ada di dalam surat tersebut. Atau juga perbedaan dalam penentuan ayatnya itu sudah selesai di mana. Kalau kita ambil contoh yang surat Al-Fatihah tadi, nah tadi kan di alaihim yang ke pertama ini kan ada tanda ini nih, ada tanda waluh. Itu artinya di riwayat lain, bukan riwayat kita, di riwayat lain, siratal ladzina an'amta alaihim ini jadi ayat ke-6. Sedangkan ghairil maghdub itu ayat ke-7. Dari mana memulai perhitungan ayatnya? Dari Alhamdulillah. Jadi di riwayat lain, surat Al-Fatihahnya jumlahnya tetap 7, cuman beda permulaan awalnya aja. Kalau kita kan diawali dengan apa? Dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama, Alhamdulillah ayat kedua, Ar-Rahmanirrahim ayat ketiga, Maliki ayat keempat, Iyyaka ayat kelima, Ihdina ayat ke-6, Siratal ladzi sampai akhir ayat ke-7. Itu versi kita. Tapi kalau versi qiraat lain, Alhamdulillah itu ayat pertama. Jadi bismillah itu sama kayak surat-surat pada umumnya aja, nggak diberikan penomoran ayat. Alhamdulillah itu apa ayat pertamanya, Ar-Rahman itu ayat keduanya, Malik itu ayat ketiganya, iya karena itu juga itu ayat keempatnya, Ihdina ayat kelimanya, Siratal ladzina an'amta alaihim itu ayat keenamnya, Ghairil maghdub itu ayat ketujuhnya. Nah, jadi ini tanda-tanda tanda yang diberikan. Jadi ketika kita melihat tanda waluh terbalik ini ada perbedaan perhitungan ayat. Mana yang kita ikuti? Yang kita ikuti yang sesuai dengan bacaan kita. Kita membaca Al-Quran sesuai dengan riwayat Imam Hafiz, kiroatnya Imam Asim dari jalur Imam Asy-Syatibiyah, pakai yang perhitungan dari basmalah. Basmalah itu dihitung dari ayat yang pertama. Nah, poin yang ingin kita tekankan di sini adalah perbedaan yang sering kita temukan, misalnya nun sukun, nunnya nggak ada eh, ada nun pakai sukun, ada nun nggak pakai sukun. Ini bukan rosem, ini bukan rosem. Jadi rosem bukan di bagian ini. Rosem itu yang bagian tadi, bagian si hurufnya itu kosong nggak pakai apapun. Nah ini nih yang rosem. Si hurufnya kosong benar-benar nggak ada titik, nggak ada koma, nggak ada tanda apapun. Yang mungkin kita sebagai orang awam nggak bisa baca nih. Gimana cara bacanya? Ini huruf apapun mungkin kita juga nggak tahu. Nah itu yang dimaksud dengan rosem. Jadi apakah mushaf Indonesia itu termasuk rosem Utsmani? Dia pakai mushaf rosem Utsmani. Mushaf Kemenag pakai rosem Utsmani. Mushaf Maroko pakai rosem Utsmani. Saya tampilkan sedikit nih. Sebentar, maaf kok dokumen. Sebentar. Lembar. Nah, di sini di layar ini ada dua mushaf sama-sama surat An-Nas.
Ada dua mushaf, sama-sama surat An-Nas. Cuman yang membedakan apa? Yang membedakan antara dua mushaf ini, pertama, bukan dari rosemnya. Pertama, dari sisi dobtunnya. Nah, dobtunnya. Nanti saya tandai di mana bagian dobtunnya. Kemudian, perbedaan wakofnya, tanda wakofnya. Kemudian ada juga perbedaan dari sisi idul ai-nya. Ini mushaf yang warna hijau, yang di samping kanan, ini mushaf yang ada di Kemenag. Sedangkan yang kiri, yang warnanya hijau dan merah, itu mushaf yang ada di Maroko. Jadi ini ada dua mushaf, dua-duanya sama-sama surat Al-Fatihah, surat An-Nas, dan dua-duanya pakai rosem Utsmani. Dua-duanya pakai rosem Utsmani. Yang membedakan antara dua mushaf ini, pertama dobtunnya, kedua wakofnya, ketiga idul ai-nya. Kita bahas dari sisi dobtunnya dulu. Di sisi dobtun, seperti yang tadi disampaikan ya, dobtun itu titik hurufnya atau tanda harokatnya atau tasydidnya. Nah, yang ingin kita garis bawahi di sini adalah huruf qaf-nya. Huruf qaf, dobtun yang kita gunakan itu adalah dobtun yang menandakan kalau qaf itu titiknya dua. Makanya kalau kita lihat ada huruf titiknya dua di atas, kita langsung baca qaf, nggak akan kita baca fa. Tapi di di Maroko, dobtun yang mereka gunakan itu beda dengan dobtun yang ada di kita. Di mana qaf yang ada di sana ditandai dengan satu titik yang ada satu titik di atas. Terus gimana cara mereka membaca fa? Kalau fa titiknya di bawah. Maaf. Kalau fa titiknya di bawah. Maaf ya, saya pakai tulisan warna merah karena backgroundnya hitam. Nah, kita lihat ya yang bagian dobtunnya. Nah, di sini nih, ini ayat pertama kan? Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kita ke sini nih sekarang. Atau saya zoom ya. Nah, lihat di sini. Saya hapus dulu nih tandanya. Nah, yang ini nih yang saya buletin. Ini kan qaf ya, tapi ditulisnya fa. Karena titiknya cuma satu. Kenapa? Karena dobtun yang digunakan di Maroko, huruf fa-nya, huruf qaf-nya titiknya satu. Kalau yang di kita, dobtun yang digunakan, huruf qaf-nya titiknya dua. Beda referensi yang digunakan. Referensi di kita pakai kitab A, referensi di sana pakai kitab B. Tapi tetap sama-sama rosem. Karena yang membedakan itu bukan penulisannya. Qul-nya sama-sama bentuknya kayak gini. Coba deh kita lihat di mushaf kita. Kalau ketika pakai qul, kata qul tuh huruf. Huruf qaf sama lam. Ini juga sama nih, huruf qaf sama lam. Yang membedakan cuma titiknya aja. Titik di kita pakainya dua. Kalau qaf titik di sana pakainya satu. Nah, ini yang pertama. Dari sisi dobtunnya. Dan kita nggak bisa bilang kalau mushaf yang ada di sana itu salah. Ngerti ya? Nggak, ini kayaknya mushafnya sesat nih. Masa huruf yang harusnya dibaca qaf dibacanya jadi full a'udzu birabbil falaf. Masa kayak gitu? Nah, sedangkan maaf ini di surat Anas. Full a'udzu birabbin nas. Padahal ini karena minimnya aja ilmu kita. Karena sempat beberapa tahun terakhir, saya lupa di tahun berapanya, sempat viral pada saat itu ada beredar, jadi ada orang mungkin dia beli mushaf di luar negeri tapi dia nggak cross check dulu gitu, itu mushafnya cetakan apa, pakai riwayat apa. Karena antara cetakan Madinah
kemudian Kemenak, dan Maroko, itu bisa jadi berbeda. Berbeda dari sisi doptunnya, berbeda dari sisi wakofnya, berbeda dari sisi idul ayyinya, dan juga bisa berbeda kalau riwayatnya kita salah milih gitu. Misalnya kita pakai riwayat Hafiz dari jalur Imam Asim, ini masuk sedikit ke ilmu qiraat karena berkaitan erat ya. Dan ternyata yang kita beli malah malah riwayat Imam Warsh gitu misalnya dari Imam Nafi'. Ya jelas akan berbeda nantinya. Karena beberapa tahun belakangan itu pernah terjadi viral, jadi ada orang yang salah beli mushaf, kemudian pas dia lihat tulisan Al-Qur'anul Karim kan pakai qaf titiknya 2. Nah pas dia lihat kok qafnya pakai titik 1, kemudian dia foto, dia sebarkan di sosial media, dia menganggap bahwa ini ada cetakan yang menyesatkan. Padahal bisa jadi dia salah beli mushaf. Yang dia beli mungkin mushaf yang ada keluaran dari Maroko. Yang mana di Maroko itu dobtunnya pakai titik 1 untuk qaf di atas. Kalau fa titiknya di bawah. Nah itu ya, seperti itu. Ya bagian dobtunnya. Kemudian kita lihat dari bagian tanda wakofnya. Di samping kanan, kita menemukan banyak tanda wakof ya. Mushaf Kemenag itu banyak sekali tanda wakof, khususnya di akhir ayat. Qul a'udzu birabbin nas ada tanda lam. Malikin nas itu ada tanda lam. Ilahin nas ada tanda lam. Kemudian min syarril waswasil khannas di sini di ayat keempat ada dua tanda wakof. Pertama lam, al waswas, kedua solah. Kemudian di ayat kelima ada lam, di ayat keenam ada ain. Jadi ada banyak tanda wakof di sini. Yang kedua di mushaf Maroko, kalau kita lihat di ayat pertama tidak ada tanda wakof ya. Saya hapus dulu deh tulisannya biar nggak ngeganggu. Nah saya zoom. Nah lihat di ayat pertama tidak ada tanda wakof ya. Kemudian ayat kedua Malikin Nas tidak ada wakof, ayat ketiga tidak ada, ayat keempat tidak ada, ayat kelima tidak ada, ayat keenam ada. Ayat keenam baru ada. Lihat di ayat keenamnya ada tanda apa? Ada tanda ini nih apa? Kayak kepala sod. Kepala sod. Itu tanda wakaf di Maroko. Jadi kalau Maroko cuman menggunakan satu tanda wakaf yaitu bentuk sholah. Ini kalau yang punya buku praktek dasar wakaf ibtidah di bab tanda wakaf itu kami jelaskan di situ ada 4 penandaan tanda wakaf. Salah satunya tanda wakaf Imam Hibti. Nah ini beliau menggunakan yang di Maroko ini menggunakan tanda wakaf dari Imam Hibti, di mana beliau cuma punya satu tanda wakaf. Nah ini bentukan sholat kepala sod. Kalau ada kepala sod, artinya di situ harus wakaf, harus berhenti. Nah itu perbedaan kedua ya. Yang pertama tadi perbedaan dari sisi dobtunnya, yang kedua perbedaan dari sisi tanda wakafnya. Nah yang ketiga ini perbedaan dari sisi perhitungan ayat. Cuman di sini saya lagi nggak pegang yang coba sebentar ya. Saya lupa tadi memfoto bagian yang berbeda ayatnya. Kita masuk karena di sini yang mushaf Maroko nggak pakai beda nih ayatnya. Sebentar. Kalau nggak salah dia pakai riwayat ini deh. Bazi. Nah ya. Nah sebentar saya tampilkan dulu. Jadi Bapak Ibu bisa sambil juga lihat mushafnya ya. Ini saya coba tampilkan mushaf riwayat Imam Bazi. Di mana di sini Imam Bazi dari qiraatnya Ibnu Katsir ada perhitungan ayatnya beda sedikit. Nah, sambil dilihat ininya ya, sambil dilihat mushafnya, lihat di sini di mushaf kita surat An-Nas jumlah ayatnya 6. Di riwayat Imam Bazi qiraatnya Ibnu Katsir ada 7 ayatnya. Nah, tapi poin yang ingin kita lihat di sini adalah Bapak Ibu bisa lihat di surat ini dulu, surat An-Nas yang Bapak Ibu pegang, khususnya pakai mushaf Kemenag ya, jangan pakai mushaf Madinah karena tanda di Madinah nggak ada. Di mushaf Kemenag. Min syarril waswas. Nah, di situ kan tadi kita bahas ada tanda waqaf lam ya. Tapi di tanda waqaf lam, di bawah tanda lamnya ada tanda waluh. Nah, tanda waluh itu kan tadi kami sampaikan itu tanda perhitungan ayat. Jadi ada yang menghitung ayat
min syarril waswas, ada juga yang min syarril waswasil khannas 1 ayat. Nah, ini contoh realnya. Min syarril waswas, kalau di riwayat Bazzi, di sini udah jadi ayat keempat. Al-Khannas itu ayat kelima. Makanya jumlah suratnya ada 6. Maaf, jumlah ayatnya ada 7 kalau di riwayat Imam Bazzi. Kalau di riwayat kita itu ada 6. Yang tadi juga yang Maroko dia pakai riwayat Warsh, dia juga jumlah ayatnya ada 6. Nah, jadi ini yang akan selalu kita temukan dalam setiap mushaf yang kita pakai atau yang kita beli. Makanya kalau kita beli mushaf di luar negeri, kita juga harus cross check nih. Jangan sampai kita nggak cross check, pas kita buka di Indonesia ternyata nggak sama, dan malah kita tuduh mushaf tersebut mushaf yang sesat. Nah, jadi kesimpulannya, perbedaan yang tadi kita lihat antara mushaf Maroko dengan mushaf Indonesia dulu, itu terletak pada dobtunnya. Pertama, dobtunnya. Yang kedua tadi terletak dari sisi wakofnya. Dan kalau kita bandingkan antara mushaf yang riwayat kita dengan riwayat tadi Imam Bazzi, itu perbedaan menonjolnya terletak juga pada apa? Terletak pada idul ayyinya. Ini yang baru datang atau yang datangnya telat, nggak ngerti apa yang dimaksud dengan idul ayyi, nanti bisa menyimak rekamannya ya. Biar tahu apa yang dimaksud dengan idul ayyi. Nah, jadi perbedaannya di sini. Kalau yang tadi Imam Bazzi, perhitungannya 7 ayat kan, surat An-Nasnya. Kalau kita 6 ayat. Dan dari semua itu nggak ada perbedaan dari rosemnya. Oke, nggak ada perbedaan dari rosemnya. Rosemnya tetap sama-sama rosem Utsmani. Rosemnya tetap sama-sama rosem Utsmani. Yang membedakan justru malah dari yang sisi lainnya. Ilmu dobtunnya, kadang jadi ilmu wakofnya, kadang yang membedakan di ilmu idul ayyinya atau perhitungan ayatnya. Rosem Utsmaninya tidak ada perbedaan. Kenapa? Karena semua mushaf yang hari ini ada sudah menggunakan Rosem Utsmani. Semua mushaf yang hari ini ada, mau itu di Kemenag, atau di Madinah, atau di Maroko, itu sudah menggunakan standar Utsmani semua. Jadi cuman sedikit atau juga mungkin udah nggak beredar Rosem yang di luar Rosem Utsmani. Udah nggak beredar. Sependek pengetahuan saya ya, wallahu alam, sependek pengetahuan saya itu sudah tidak beredar, dan kalau tidak salah juga sudah tidak dicetak. Kalau tidak salah juga sudah tidak dicetak. Yang inti yang ingin kami sampaikan sebelum kita lanjut ke praktik wakaf nantinya, bahwa mau kita pakai mushaf Kemenag, atau mushaf Madinah, atau mushaf Maroko sekalipun yang dobtunnya beda sama kita tadi, itu semua masih masuk dalam ukuran Rosem Utsmani. Jadi Rosem Utsmani itu tidak berkaitan dengan titik komanya, tidak berkaitan dengan harokatnya, tidak berkaitan dengan tanda wakafnya, dan seterusnya. Jadi kurang-kurangi mengatakan, oh ini kayaknya mushaf Kemenag tidak sesuai standar Rosem Utsmani kalau misalnya kita nggak punya ilmu tentang Rosem Utsmani. Karena khawatirnya ya, ada yang nantinya menuduh bahwa Kemenag kita itu tidak kompeten, Kemenag kita itu tidak menggunakan standar yang bagus atau tidak menggunakan standar yang sesuai dengan penulisan Al-Quran. Nah, itu poin pertama yang ingin kita sampaikan. Dan poin yang kedua, dalam penulisan ilmu bahasa Arab, nanti itu ada 3 jenis rosem. Rosem itu tulisan ya. Rosem itu sebuah tulisan. Nah, ini kalau ada yang pernah belajar bahasa Arab di sini, khususnya belajar bahasa Arabnya bukan cuma sekedar nahwu sorof ya, tapi kayak penulisan bahasa Arab, nanti itu ada yang namanya rosem imla. Imla itu rosem yang bukan rosem yang dituliskan dalam Al-Quran, tapi rosem imla itu adalah rosem yang penulisan bahasa Arab yang lahir dari ilmu rosem Utsmani. Jadi duluan rosem Utsmani dulu. Bedanya apa? Bedanya kalau rosem Utsmani dia menuliskan sesuai dengan
kaidah yang memang sudah berlaku. Misalnya kayak sholat. Maaf. Nah, ini sholah. Di mana waw di sini dibaca panjang, enggak dibaca sholah. Sedangkan rosem imla ini dia akan ditulis seperti ini, sholah. Jadi kalau rosem usmani, sholatnya yang dalam kondisi mufrad ya. Mufrad itu satu sholat, bukan sholawat, tapi ditulisnya sholat. Yang kita bacanya sholah, seperti di surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholah, sod lam waw di situ. Nah, kalau ada sod lam waw itu rosem usmani. Kalau ada sod lam alif tak marbutoh, bukan tak maftuhah. Ini tak maftuhah nih. Bukan tak maftuhah ya, tak marbutoh berarti dia pakai rosem imla. Nah, biasanya penulisan dengan rosem imla ini ditulis khusus untuk buku atau catatan. Kalau ini khusus untuk mushaf, makanya dinamakan rosem usmani. Memang pada saat itu sudah dijadikan standar baku pada saat itu ya. Sudah dijadikan standar baku rosem usmani di zaman Utsman bin Affan. Cuman kita nggak bahas itu terlalu detail ya. Nah, jadi seperti ini nih perbedaannya. Nah, kalau kita ngelihat di mushaf Kemenag, wa yuqimuna shalah kan sod lam waw ta. Begitupun di mushaf Madinah tadi sod lam waw ta. Berarti sama-sama pakai rosem usmani. Jadi seperti itu ya. Yang biasanya membedakan itu antara setiap mushaf bukan pada rosemnya, tapi pada dobtunnya, atau pada tajwidnya, atau pada tanda wakofnya, atau pada tanda apa tadi, idul ayyinya. Rosemnya itu nggak sama sekali dibahas atau nggak sama sekali ada perbedaan. Seperti itu, wallahu alam bishawab. Jadi kesimpulan paling utamanya adalah mushaf Kemenag pakai rosem usmani. Cuman kenapa kadang ada perbedaan antara mushaf Kemenag dengan mushaf Madinah? Perbedaan mendasarnya karena di dalam ilmu rosem itu ada dua rujukan utama. Ini sama juga dengan ilmu hadis. Kalau kita bilang kitab hadis, pasti nanti merujuknya ke Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di mana Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu adalah dua imam besar dalam ilmu hadis. Begitupun di dalam ilmu rosem. Dalam ilmu rosem juga ada dua imam besarnya, yang dua-duanya dijadikan rujukan. Yang satu namanya Abu Daud, yang kedua namanya Ad-Dani, Imam Ad-Dani. Di mana dua buku ini nantinya akan jadi rujukan utama semua negara yang menuliskan Rosem Usmani. Ada negara yang menggunakan pendapatnya Abu Daud, ada juga negara yang menggunakan pendapatnya Imam Ad-Dani. Perbedaannya nggak begitu banyak, sedikit aja. Perbedaannya nggak begitu banyak, cuma sedikit. Dan dua-duanya sama-sama Rosem Usmani. Dan dua-duanya ini guru dan murid. Ad-Dani itu, Abu Daud itu muridnya Imam Ad-Dani. Sama kayak Sahih Bukhari dan Muslim. Imam Muslim itu muridnya Imam Bukhari. Jadi ini guru dan murid yang keilmuannya Masya Allah sekali, khususnya di dalam mushaf, sampai membuat kayak kalau kita bilang mungkin mazhab ya, kalau dalam fikih itu kayak melahirkan mazhab gitu, mazhab Abu Daud dan mazhab Imam Ad-Dani. Cuman itu aja perbedaannya. Ada mushaf Kemenag punya rujukan khusus, mushaf Madinah juga punya rujukan khusus, tapi rujukannya semuanya mengacu pada mushaf pada Rosem Usmani. Kenapa bisa berbeda antara Abu Daud dan Imam Ad-Dani padahal dua-duanya guru dan murid? Karena perbedaan dari sisi ininya. Dari sisi menelaah manuskripnya. Dari sisi penelaahan manuskripnya. Ada mungkin manuskrip yang misalnya di manuskrip A ditulisnya kayak gini misalnya. Kalau di manuskrip B ditulisnya kayak gini. Kemudian mereka kumpulkan semuanya, semua manuskrip
dilihat nih perbedaannya apa aja. Nah, nanti Imam Ad-Dani menyimpulkan A, Imam Abu Daud menyimpulkannya B. Itu sebabnya kenapa antara guru dan murid ini punya perbedaan pendapat. Tapi dua-duanya juga digunakan dalam penulisan rosemnya. Jadi seperti itu ya. Kenapa dalam setiap Al-Quran itu penulisannya mungkin agak beda sedikit, cuman dari bagian ininya aja. Tapi semuanya masuk Rosem Usmani. Semuanya masuk dalam kategori Rosem Usmani. Ini detailnya tentu ada di dalam ilmu Rosem Usmani. Bagaimana penulisan Al-Quran itu sampai ada perbedaan. Nah, di situ tuh sebetulnya ada banyak sekali pembahasan dalam manuskrip-manuskrip terdahulu. Insya Allah. Tapi nggak kita bahas hari ini karena fokus kita itu adalah di bagian bedah buku praktik wakaf dasar, yang mana kenapa kami bahas ini dulu, seperti tadi yang kami sampaikan di awal, bahwa banyak yang menyangka bahwa Mushaf Kemenag itu tidak sesuai Rosem Usmani. Makanya kami bahas dulu sedikit supaya ketika nanti bahas praktik-praktiknya udah nggak ada lagi yang bingung kenapa membahasnya pakai Mushaf Kemenag, kan Mushaf Kemenag itu nggak sesuai standar Rosem Usmani. Nah, seperti itu ya. Jadi terjawab pertanyaan tersebut karena pertanyaan itu cukup sering sekali ditanyakan. Seperti itu, wallahu alam bishawab. Oke, sampai sini ada yang ingin ditemukan? Boleh tanya Pak Ustadz? Ya, Ibu Yurida silakan. Ya, tapi nggak tahu ini apa masuk ke pelajaran tadi apa enggak ya. Tulisan ada di yang baru ketemu di An-Nur ayat 2 itu mengenai mi'atan, habis Ya. kasroh terus ada alif sukun baru Iya. amzah sampingnya. Itu alif itu fungsinya seperti apa itu, Pak Nah, Ustadz? ini pembahasan Rosem nih. Masya Oh, Allah, rasa itu. jazakillah Ibu. Oh, Iya, nah, Rosem. Jadi nah, kalau kita lihat alif sukun. di Nah, mushaf itu ada mi'ah. ya, mi'ah. Nah, mi'atun ya. Nah, Nah, seperti ini. Nah, ini gimana cara bacanya? Nah, kebanyakan kalau kita nggak tahu ilmunya, kita akan baca kayak gini. Mi'atun. Kenapa gitu. mi-nya dibaca panjang? Karena ada alif. Kita nyangkanya itu harus dibaca panjang. Nah, makanya kalau kita perhatikan juga di atas alifnya itu ada tanda bulat. Iya, betul. Nah, tanda bulat itu nggak dianggap. Jadi ini dibacanya pendek, mi'atun. Oh gitu, mi'atun ya. Nah, Ya, dibacanya pendek, mi'atun. Nah, pertanyaannya, kalau pendek kenapa dipakein alif? kenapa nggak? Ya kan? Iya, heeh. Kenapa nggak digabungin aja? Nah, ini nanti balik ke pembahasan Rosem. Jadi kan tadi di awal Rosem itu batang tubuh ya. Iya. Rosem itu batang tubuh. Nah, kalau batang tubuh berarti nggak ada tanda hamzah, nggak ada tanda titik dua, nggak ada tanda harokat dan semisalnya. Maka Iya. nanti kalau kita tuliskan seperti ini mi'ahnya, di Heeh. sini ada dua kemungkinan nanti bacanya. Bisa dibaca minhu, Mhm. bisa dibaca mi'ah. Ya kan? Bisa dibaca minhu, bisa dibaca mi'ah. Itu sebabnya untuk membedakan mana yang minhu, mana yang mi'ah, mi-nya dikasih alif. Tapi alifnya di situ ditandai dengan tanda bulat, yang artinya bulat itu berarti nggak usah dibaca. Jadi tetap dibaca pendek, mi'atun. Heeh, iya. Nah, sejarahnya ini, supaya bisa dibedakan dengan kata minhu. Oke, Pak. Iya, seperti itu, Bu Yurida. Allah alam. Makasih, makasih. Ustaz tanya Ustaz. Ya, Bu Yanti. Ya, tadi kan ada tanda bulatan itu. Nah, itu maksudnya gimana yang tanda bulat sempurna dengan yang bulat lonjong? Apa maknanya gitu? Kenapa harus dituliskan bulat sempurna dengan bulat lonjong gitu? Kalau ternyata kan nggak perlu dibaca gitu. Gimana Ustaz? Oke, kalau yang bulatnya, aduh, yang mi'ah itu bulatnya sempurna apa lonjong ya? Sempurna ya kalau nggak salah ya, bukan Nah, ya. lonjong. Sempurna ya, seperti sukun. Sempurna ya. Nah, kalau yang sempurna seperti ini, pembahasannya tadi ya, karena ada beberapa kata yang sama. Ada beberapa kata yang sama yang membuat
perlu ditambahkan sedikit supaya membedakan antara yang dibacanya pendek dengan, atau maaf, antara satu kata A dengan satu kata B. Kayak ini, mi'ah, kalau kita lihat rosemnya, karena kan dulu itu di zaman Nabi atau di zaman para sahabat, di zaman tabi'in, tulisannya masih seperti ini, masih rosem aja, belum ada dobtun, belum ada tanda wakaf dan semisalnya, masih seperti ini. Dan pada saat itu Muslim itu kan semakin menyebar ya, dimana ketika Islam semakin menyebar kan otomatis banyak orang non Arab yang nggak tahu bahasa Arab, dan kalau dia nggak bisa membedakan ini, nah nantinya dikhawatirkan harusnya dibaca mi'ah, malah dia baca minhu. Nah, itu sebabnya kenapa diberikan tanda bulat sempurna. Kalau bulat sempurna artinya di situ tidak dibaca panjang dan dianggap tidak ada. Kalau bulatnya lonjong, dia masuknya nanti ke cara baca. Kalau di ilmu Quran itu kan ada ilmu qiraatnya, ada ilmu turuknya dan semisalnya. Nah, itu riwayatnya. Secara riwayat dia cuma dibaca panjang dalam kondisi waqaf aja. Seperti itu Ibu untuk membedakannya. Berarti dari sisi riwayat begitu ya Ustaz ya. Iya. Ya. Satu lagi Ustaz, kalau di Al-Kafirun itu apa dari riwayat atau dari sisi maknanya bagaimana Ustaz? Di Al-Kafirun kan ada bulat lonjong juga. Ana ya? Iya, Ana. Itu kalau dari sisi makna bagaimana Ustaz? Iya, jadi dalam ini masuk ke ilmu tajwid nih. Ya. Bentar. Ada namanya alif sab'ah. Alif sab'ah itu 7 alif. Ada 7 alif, dia akan dikasih bulatnya lonjong. Di mana bulat lonjong itu berarti akan dibaca ketika waqaf aja. Ya. Tapi dari sisi makna dia tidak akan berubah. Ini masuknya ke riwayat. Jadi khususnya Ana ya, salah satu alif sab'ah itu berarti ada 7 alif. Salah satunya Ana. Di mana di riwayat kita, semua kata ana, ketika wasol dibacanya pendek. Wala ana abidum ma'abattum. Secara riwayat kita bacanya ananya pendek. Tapi di riwayat lain ada yang membaca panjang. Wala ana abidum. Seperti itu. Dan tentu ada syarat-syaratnya kapan itu dibaca panjang, kapan itu dibaca pendek. Dalam tajwid versi qiraat yang lain. Makanya kalau yang alif sab'ah ini masuknya yang goribnya bagi kita. Ya. Jelas Bu Baik Yanti? Ustaz. Iya, alhamdulillah. Syukran. Iya, mohon. Oke, kalau nggak ada lagi, kita akhiri dulu dengan doa kafaratul majlis, dan insya Allah pekan depan kita mulai lanjut ke praktik. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.